Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Epifani. Apa kabar ini teman-teman? Setelah beberapa minggu nggak bikin video, akhirnya hari ini menguatkan tekad lagi untuk bikin konten. Nah, akhirnya kita sudah memasuki bulan Desember tahun 2021. Di penghujung tahun ini cuaca semakin nggak menentu. Banyak banget dengar kerabat, saudara, temen yang sakit, batuk, flu, pilek, diare. Semoga kita semua tetap sehat ya, supaya kita bisa memasuki tahun 2022 dengan badan yang fit, berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Oke, teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang decluttering. Lebih tepatnya aku mau ngebahas tentang langkah-langkah apa aja sih yang akan kita lakukan saat memulai decluttering. Bicara mengenai decluttering, mungkin beberapa teman masih ada yang penasaran sebenarnya arti dari decluttering itu sendiri apa sih? Jadi decluttering itu adalah kegiatan bersih-bersih atau bebenah yang bertujuan untuk memilah atau menyingkirkan barang-barang yang sudah tidak kita gunakan atau sudah tidak bermanfaat untuk kita lagi. Bagi sebagian orang, mungkin decluttering ini dianggap sulit karena mereka tidak punya gambaran akan memulai dari mana. Nah, kali ini aku mau sharing tentang langkah-langkah apa aja sih yang akan kita mulai saat akan decluttering. Nah, sebenarnya dalam melakukan decluttering tidak ada aturan baku. Jadi, lakukan aja sesuai dengan kemampuan kita, semampunya kita. Langkah yang pertama adalah sediakan waktu khusus. Ini adalah hal dasar yang aku lakukan saat memulai declutter. Karena kita harus punya waktu di mana kita bisa fokus untuk melakukan declutter ini. Nah, di sini kita bisa menyiapkan minuman atau bahkan cemilan karena memang waktunya agak lama. Nah, selain itu kita bisa mendengarkan musik kesukaan atau mendengarkan podcast-podcast yang kita sukai. Kenapa? Agar kita membuat suasana yang nyaman saat memulai declutter. Langkah yang kedua adalah mulailah declutter dari ruangan pribadi. Nah, di sini maksudnya adalah cari tahu tempat di mana paling sering kita jangkau. Biasanya di sini adalah lemari. Karena setiap hari kita pasti akan menjangkau lemari untuk mengambil pakaian kita. Nah, dari lemari ini kita pasti tahu nih barang-barang mana aja sih atau pakaian mana aja sih yang paling sering kita pakai, yang jarang kita pakai atau bahkan tidak pernah kita pakai lagi dalam kurun waktu belakangan, dalam kurun waktu beberapa bulan atau bahkan tahun. Yang ketiga adalah siapkan wadah atau tempat penyimpanan. Saat kita memulai declutter, kita harus mempunyai wadah atau tempat untuk memilah barang-barang. Nah, kita tidak perlu buru-buru membeli keranjang atau wadah tempat penyimpanan yang baru, tapi kita cukup memakai koper atau kardus-kardus bekas yang ada di rumah. Nah, setelah kita memilah barang-barang yang sering kita pakai, kita akan bagi atau pilah barangnya berdasarkan 4 kategori. Yang pertama adalah barang yang akan kita jual atau pre-love. Terus yang kemudian yang kedua, barang yang akan kita sumbangkan atau berikan ke orang. Yang ketiga adalah barang yang akan kita buang atau daur ulang. Nah, sebelumnya untuk barang yang akan kita sumbangkan ke orang, kita harus memastikan barang itu masih layak pakai. Nah, yang terakhir itu adalah barang yang kemungkinan masih kita pakai. Nah, untuk barang yang masih kemungkinan kita pakai, kardusnya kita simpan di tempat yang sering kita jangkau, misalnya di kamar atau di ruang keluarga. Jadi intinya jangan menyimpan di gudang karena tidak kelihatan. Jadi ketika kita melihat itu barang dan ternyata tidak kita pakai, kita bisa langsung let it go barangnya. Jadi kita langsung bisa declutter barangnya, kita bisa jual atau kita bisa mungkin berikan ke orang lain kayak gitu. Langkah yang keempat, buat waktu declutter secara berkala. Jadi declutter ini tidak kita lakukan cuma satu kali saja, tapi dia akan berkelanjutan. Karena barang pasti akan ada yang nambah atau ada yang rusak. Jadi memang perlu kita declutter secara berkala. Kemudian tempat-tempatnya juga berkala. Jadi misalnya minggu ini di kamar, minggu depan kamar mandi, minggu berikutnya lagi di dapur atau kulkas. Jadi pokoknya memang waktunya secara berkala. Tidak perlu buru-buru, tapi kita lakukan secara perlahan saja.
Yang terakhir adalah declutter barang sentimental di urutan terakhir. Jadi barang sentimental itu apa sih? Jadi barang sentimental itu adalah barang-barang yang punya cerita atau barang-barang kenangan kita dari masa lalu. Misalnya adalah foto-foto masa kecil, terus kemudian mainan anak kita dari masa kecil, terus kenang-kenangan dari teman, sahabat yang diberikan kepada kita. Nah, biasanya kita ngerasa sayang untuk membuang atau menyingkirkannya karena punya cerita di balik itu. Nah, sebenarnya untuk ini solusinya adalah kita bisa foto dan kita bisa simpan di memori handphone kita. Nah, ini tidak akan mengurangi nilai dari barang sentimental tersebut. Nah, kenapa barang sentimental di urutan terakhir? Karena kita sudah melewati proses dari declutter tersebut. Kita sudah tahu manfaatnya apa, kita sudah merasakan ruangan yang lebih luas, rumah yang rapi, jadi kita semakin sadar akan barang-barang yang akan kita singkirkan. Seperti itu. Oke deh teman-teman, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang sudah memulai decluttering, boleh sharing di kolom komen. Dan aku juga masih berproses dalam decluttering. Semoga kita semua semakin lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia menonton. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.